أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا. Kepada Ustadz Indra Firmansyah, tafadhal mashkuran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita terima sampai dengan hari ini. Masya Allah ya, saya tuh kemarin ikut sebuah kelas lalu baca hadis tentang Rasulullah mau makan saja sampai berhutang dan menggadaikan baju besinya. Mungkin hari ini kita kalau cuma buat makan doang, nggak perlu ngutang, bahkan berlebih ya. Coba. Maka jangan pernah berhenti bersyukur ya. Bahkan Rasulullah saja pernah diuji sampai kekurangan ekonomi untuk makan. Hari ini yang kita diberikan rezeki bahkan mungkin berkelimpahan dalam ekonomi. Nah, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya ya. Makanya saya baca hadis itu langsung sedih ya Allah. Kalau kita buat makan, bahkan kalau makan nasi suka dibuang-buang ya. Makanya belakangan ini saya kalau ngisi kajian offline lalu dikasih kue, saya suka nolak. Janganlah, takut nggak makan. Ya, lebih baik diberikan ke yang lebih membutuhkan saja. Karena kadang-kadang suka sedih, ya Allah, Rasulullah sampai berhutang untuk makan, kita malah buang-buang makanan. Sebagai bukti syukur, bukan cuma alhamdulillah, ayah bunda semua, kita harus buktikan dengan segala sesuatu. I'malu ala Dawuda syukra, bersyukur itu dibuktikan dengan semua amal soleh. Dan pagi ini kita mulai dengan alhamdulillah, dan nanti setelah kajian kita buktikan dengan amal soleh. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, panutan kita, manusia istimewa yang selalu mikirin kita, bahkan nggak pernah ketemu kita, tapi di pikirannya adalah ummati, ummati, ummati. Oleh karena itu, mari kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah, ayah bunda semua, semoga nggak bosan ya ketemu saya. Ini yang sudah semangat Pak Rahmat Jelita dari Padang, ada Bu Rahma Bandung. Wah, mantap. Sehat Pak Rahmat ya. Pak Rahmat dan Bu Jelita, Ibu Sofina Pekanbaru, Bu Sumiati Ratno, wah. Ibu Nisma Pasuruan, Masya Allah. Ibu Siti Cimahi, Bu Dian Diniati Ciamis, Bu Tati Solihat, Bu Ramhayu Damas Raya, Darmas Raya, Ibu Mike, Ibu Iis Bogor, Pak Imam Tauhid, dan Ibu Rahma. Ibu Nur Firdaus, Ibu Sarwati Rembang, Masya Allah. Tidak pernah bosan, Masya Allah. Ade Muntanoyah, Cilegon, Masya Allah. Ummu Sofi Bogor, Ibu Nani Tri, Ibu Nores Tidamanik, Ibu Khalimatus Sa'diyah, Ibu Safera, Pak Saiful, sebelah AIS BSD. Oh, rumahnya sebelah AIS BSD, Pak. Masya Allah. Lagi ada pameran mobil di sana ya, Pak ya. Mudah-mudahan kebagian mobilnya Pak ya. Masa lihat cuma kebagian ramenya doang. Ibu Rika Susanti, SST. Saya lihat di sini Masya Allah ya, ada yang dari Tanah Bumbu. Tanah Bumbu tuh daerah mana ya?
boleh info gitu, tanah bumbu. Saya lihat-lihat dari tadi daerah mana. M. Arsyad tanah bumbu. Bumbu apa nih? Bumbu rendang ya. Ada yang dari Aceh Tengah, Ibu Mardiati, Rahmasari Aceh Tengah. Saya nanti malam isi kajian keluarga besar Aceh, Mas Sarogayo, betul ya? Ya, Mas Sarogayo itu Aceh kan ya? Ya. Lia Pamulang, Masya Allah. Ada yang dari Pematang Siantar, ada yang dari mana lagi nih yang jauh-jauh nih? Padang, Pak Rahmat Jelita itu ya. Ada yang dari mana nih? Mana lagi yang jauh-jauh? Tulungagung, Pekanbaru, Makassar, Mas. Ibu Idayani Makassar. Dari Konawe. Konawe itu Sulawesi juga kan ya? Hmm. Purwakarta, Purwakarta dekat lah ya, insya Allah ya. Palembang. Nah, saya baru kemarin istri saya pulang dari Palembang. Asahan, Masya Allah. Palembang tuh yang saya suka itu empempe ya. Masya Allah. Empempe pakai cuko ya. Konawe Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Siap, siap, siap. Oke, ayah bunda sekalian, mungkin ayah bunda masih ingat bahasan kita 2 pekan yang lalu, berturut-turut 2 pekan kita bahas tentang surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Bagaimana menguatkan keimanan supaya hati nggak banyak bimbang. Ya, yang dimulai dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi dari ayat alladzina yu'minuna bil ghaib, kita itu harus merespon segala sesuatu, segala kejadian dengan meyakini bahwa Allah di balik itu semua gitu ya. Jadi kita lihat yang goibnya. Begitu lihat naik mobil, mobilnya macet, macet itu juga atas izin Allah. Begitu kita ngantri di halte, haltenya ternyata rame, rame itu juga Allah yang bikin. Karena kadang-kadang kita suka kebagian sepinya juga kan. Pas sepi, alhamdulillah atas izin Allah. Pas rame, alhamdulillah atas izin Allah. Dalam bayangan saya juga sering naik busway ya. Kadang-kadang kalau ke Bekasi itu naik busway. Begitu naik busway, kadang-kadang Allah izinkan rame ngantri, kadang-kadang Allah izinkan busnya kosong, gitu ya, bisnya kosong. Ya Allah, Allah yang ngaturin itu semua. Nah, sebelum kita lanjut ya, saya mau izinkan saya memberikan 6 ayat ya. 6 ayat yang tinggal dibaca saja, insya Allah nggak perlu dijelaskan panjang-panjang lebar. Silahkan yang mau raise hand 6 ayat ya. Kita akan baca sama-sama. Yang pertama silakan baca surat 35 ayat 32. Enggak yang mau baca ayatnya 35 32. 3532 Ummu Sofi dari Bogor. Silahkan. Ayo. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang berlomba dalam berbuat kebaikan. Ya. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Masya Allah. Siap. Ternyata ada Pak Adi Kurnia juga. Pak Adi Kurnia itu Kang Dedin, tinggalnya di Hong Kong, Kang Dedin. Pak Adi Kurnia ini Masya Allah. Baik, di surat 35 ayat 32 Allah jelaskan ya di ujung ayatnya, saya langsung to the point aja di ujung ayatnya. Wasabiqum bil khairat biiznillah. Kita berbuat baik juga atas izin Allah. Lihat, kita bisa berbuat baik atas izin Allah. Betul ya Bu ya? Jadi kita berbuat baik atas izin Allah. Jangan pernah bilang berbuat baik, oh karena saya ikhtiar. Ikhtiar kita itu ke atas izin Allah. Bisa sedekah atas izin Allah. Ya, karena banyak orang kaya justru sedekahnya malah nggak bisa. Ya. Jadi satu pertama yang harus diingat, kenapa kita harus beriman kepada yang gaib? Karena mau berbuat baik saja atas izin Allah. Yang kedua, surat 3 ayat 179, silahkan. Siapa yang mau baca? Mangga. Surat 3 ayat Silakan, Raisen. 179. 3 179. Nggak ada yang mau nih, sama saya aja nih. Nah, itu udah ada. Ibu Siti Cimahi. Silahkan.
179 ya Ustaz. Iya, betul, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, Iya, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. iya, Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang goib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. iya, Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. iya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Nah, lihat. Kita saat nggak tahu mana yang baik sama yang buruk saja, Allah itu melakukan segala hal supaya kita ngerti ada yang baik, ada yang buruk. Artinya apa? Pada saat kita mau berbuat buruk, Allah nggak tinggal diam, betul nggak? Allah nggak diemin kan? Allah akan berjuang untuk memberikan tanda-tanda supaya kalau bisa kita nggak berbuat buruk, gitu. Ya, tuh. Buktinya apa? Bukti yang paling jelas itu seperti kisahnya Nabi Yusuf yang waktu diajak masuk ke kamar sama seorang perempuan ya. Kan perempuannya mau, Nabi Yusufnya juga mau, tapi karena melihat tanda dari Allah, Nabi Yusuf jadi nggak mau. Tuh. Artinya apa? Pada saat kita hendak berbuat buruk, Allah itu mengirimkan sign, mengirimkan tanda-tanda supaya kita jadi nggak berbuat buruk. Ayo, Bu Siti pernah nggak Bu mau berbuat buruk tiba-tiba dapat tanda dari Allah? Pernah? Contohnya kayak gimana Bu? Ayo, kalau ditanya gitu bingung tuh. Padahal banyak yang ngerasain. Bu, pernah nggak Bu, kalau lagi mau bohong, tiba-tiba kepalanya gatel-gatel tanpa sadar, garuk-garuk gitu? Iya. Pernah ya Bu ya? Nah, itu apa tandanya? Orang tak nggak gatel kok tiba-tiba garuk-garuk nggak sengaja. Ya, surat 3 ayat 179, betul. Ya. Pernah Pak Rahmat kalau lagi mau bohong tiba-tiba gagap gitu, padahal hati tidak tenang, deg-degan lebih banyak, coba. Bener ya, Pak? Pernah, Pak? Tuh. Saya punya teman udah ketahuan sama istrinya, Pak. Jadi begitu dia mau bohong sama istrinya udah bilang begini, dia langsung ngomong to the point aja, ada, ayah jangan bohong-bohong lah, ketahuan ayah kalau mau bohong. Ah, tahuan dari mana? Itu matanya kedip-kedip lebih cepet. Lah, ya, ya, surat 3 ayat 179. Kalau mau baca, kita bacalah, kan saya janjinya 6 ya, 6 ayat, surat 12 24 Bu, silakan dibaca. Bu Siti Cimahi diterusin ya, 12 24, masih berkaitan dengan tanda-tanda dari Allah. 12 24 ya. Ada orang yang bawel. Saya ini kan orang ngomongnya lancar sekali. Kalau mau bohong tiba-tiba jadi gagap. Ya. Teman saya kalau mau bohong tiba-tiba kedip-kedip terlalu cepat. Oke, silakan. 12 24. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Ya. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Nah, lihat. Nabi Yusuf itu diajak masuk kamar. Si perempuannya udah mau, Nabi Yusufnya mau. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Allah. Ya, kenapa dia bisa jadi nggak mau? Karena dia melihat tanda dari Allah. Dan itulah caranya Allah menghindarkan dari keburukan. Ya, begitu kita mau buat buruk dikasih tanda sama Allah. Coba Bu, kalau pertama kali Ibu Siti mau mencuri misalnya gitu ya, di warung mau darmaji Bu, darmaji dahar 5 ngaku hiji, deg-degan apa nggak Bu kira-kira Bu? Deg-degan. Deg-degan iya. Padahal mah kita deg-degan setiap hari ya Bu. Tapi kenapa pas mau darmaji deg-degannya lebih kencang, deg 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 gitu kan? Nah itu tanda dari Allah sebetulnya. Tanda dari Allah bahwa jantung kita nggak nerima kalau kita mau berbuat buruk. Tuh. Jadi pada saat berbuat baik Allah akan mengizinkan, pada saat berbuat buruk Allah berjuang untuk menghindarkan sebetulnya tuh. Jadi segala sesuatu enggak, semua ada andil Allah dalam kalau berbuat baik, dalam mendukung, dalam membuat buruk, dalam mencegah ya. Karena Allah nggak kepengen kan kita berbuat salah, sebetulnya kan begitu. Tapi masalahnya Allah, kita itu bukannya nabi ya. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mau berbuat salah, kan ditegur langsung ya. Pada saat Nabi Muhammad SAW ada orang buta yang ngucapin Assalamualaikum, Rasulullah jawab salam tapi mukanya sambil cemberut, nggak nengok, langsung ditegur kan, abasa wa tawalla. Ya, ya.
Tuh. Kalau kita kan enggak ya Bu ya. Kalau kita enggak, kita dikasih tanda-tanda aja supaya mikir sendiri. Kebanyakan eh, kebanyakan dari kita begitu dapat tanda nggak ngerti. Begitu nggak ngerti karena nggak pernah belajar, maka diterusin perbuatan dosanya. Perbuatan dosanya diterusin. Makanya Allah bilang, semua keburukan salahmu sendiri, bukan salah Allah. Tuh, ya. Makanya kenapa disebutnya salah kita? Karena kita nggak peka sama tanda. Kenapa nggak peka sama tanda? Karena nggak belajar ilmunya. Ya nggak? Kita kan tahu karena belajar ya. Kalau nggak belajar mana tahu. Betul lah, Bu. Ya, ya kan? Makanya Allah bilang apa? Fungsi belajar. Ada ini nggak usah dibaca ya, tapi mau dicatat silahkan. Surat 9 ayat 122. Surat 9 ayat 122 Allah bilang yang namanya belajar itu sama seperti jihad. Tujuannya apa? La'allahum yahzarun, agar mereka bisa menjaga dirinya sendiri. Tuh, kalau nggak pernah belajar gimana mau jaga diri? Ya, makanya banyak para motivator bilang kalau punya harta, kita yang menjaga harta. Tapi kalau punya ilmu, ilmu yang menjaga kita. Betul ya, Bu ya? Oke. Dua ayat ya yang menyatakan bahwa kalau kita berbuat baik ada izin Allah, kalau kita berbuat buruk Allah berjuang untuk menghindarkan. Yang ketiga, surat 10 ayat 3. Silakan. Yang mana ya, Bu? Oh, izin tadi surat apa? Sambil nunggu yang tunjuk tangan, kita baca surat 10 ayat 3 ya. Yang pertama saya ulang lagi, yang pertama surat 35 ayat 32, berikutnya surat 3 ayat 179 ya, terus ditambah dengan surat 12 ayat 24. Sekarang kita baca surat 10 ayat 3. Ibu Safera, mangga. Saya ketik ya Bu ya ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Ya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Ya. Itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, lihat Bu. Jelas di situ disampaikan oleh Allah, "Ma min syafi'in illa min ba'di izni." Tidak ada orang yang mampu memberikan pertolongan kecuali atas izin Allah. Ya Bu ya. Makin menguatkan kita kan, nggak ada yang kebetulan ya. Budian dari Ciamis nih, Budian diniati dari Ciamis, berangkat jauh-jauh ketemu Kang Dedin di Tasik misalnya, karena mau minta tolong. Kang Dedinnya bilang, mohon maaf saya nggak bisa. Nggak bisanya Kang Dedin atas izin Allah. Ternyata begitu pulang sampai Ciamis, tetangganya bilang, Budian ngapain jauh-jauh nih, saya bantuin. Nah, coba jauh-jauh ke Tasik nggak dapat pertolongan, ternyata pulang dari Tasik balik lagi ke Ciamis, tetangganya yang nolong. Itu bukti bahwa segala sesuatu orang mau nolong, mau membantu atas izin Allah. Ya. Belajar adalah jihad, surat 9 ayat 122. Oke, ya Bu ya. Jadi segala sesuatu tidak ada pertolongan kecuali atas izin Allah. Sip. 4 ayat sudah ya kita kasih ya. Surat 10 ayat 3. Sekarang kita lanjutin surat 64 ayat 11. 64 ayat 11. Akan resen ayah bunda. Nggak ada yang lainnya nih. Iya. Ayo yang mau baca, makin diikat sama keaktifan, insya Allah ayatnya masuk ke dalam hati. Nah, Ibu Nani. Oke. Yang mau dapat pahala aja ya. Ya, Ibu Nani silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 64 ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ya. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lihat, ma asoba min musibatin illa min ba'di illa biiznillah. Tidak ada musibah kecuali atas izin Allah. Ibu nggak akan dapat musibah kalau nggak atas izin Allah, Bu. Saya punya teman naik angkot, angkotnya penuh. Begitu angkotnya kecelakaan,
Semua meninggal, supir-supirnya, penumpang yang di depan, penumpang yang di samping kiri kanannya teman saya, yang di depannya teman saya meninggal semua. Dia selamat sendirian. Kenapa bisa? Atas izin Allah. Ya. Tidak akan kena musibah kecuali atas izin Allah. Terakhir ayat 1 sebelum kita habis itu lanjut ke tentang bagaimana merespon membuktikan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu ayat lagi silakan baca surat 2 102. Ayatnya lumayan panjang. Silakan Ibu Tuti. Surat 2 ayat 102. sebentar, Pak. Saya lagi perjalanan, mohon maaf jadi pakai handphone. Sebentar, 102. Sedang scroll sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. 102 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagi. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Nah, lihat. Di tengah-tengah ayatnya ada yang bunyinya gini, tidak akan bisa dicelakakan oleh orang lain kecuali atas izin Allah. Iya, Bu. Berarti kan semua udah dijaga ya sama Allah ya, Bu ya? Berarti kan semua ayatnya sudah komplit, tidak ada yang kebetulan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita ada peran yang maha gaib, yaitu Allah. Pada saat mau berbuat baik, Allah mengizinkan atau tidak. Pada saat kita mau berbuat buruk, Allah berjuang untuk memberikan tanda-tanda supaya kita terhindar dari keburukan. Pada saat ada orang yang mau nolongin, semua pertolongan datang setelah izin Allah. Pada saat kita mau kena musibah, musibah itu terjadi atas izin Allah. Kalau kita mau dicelakakan orang misalnya ya, Bu Tuti misalnya ada yang ngancem Bu Tuti, lihat nanti lewat depan rumah saya sengkat gitu. Itu nggak akan terjadi kalau nggak ada izin Allah. Lalu kenapa nanti Allah izinkan kena musibah? Kenapa Allah izinkan kita bisa dicelakakan orang lain? Nanti kita bahas ya. Jadi bukan saat ini materinya tuh. Saya cuma mau menguatkan ayah bunda semua dengan izin Allah bahwa segala sesuatu yang hari ini terjadi di depan mata kita semuanya ada andil Allah ya. Bu Tuti perjalanan ke kantor mungkin itu dalam mobil, jalanannya lancar, Allah yang bikin. Kalau nanti kena macet, Allah yang bikin. Jadi ingat tuh ya. Jadi begitu nanti kena macet, ibu ingat, oh iya Allah juga yang bikin. Jadi kita nggak ngeluh tuh. Setelah nggak ngeluh, apa yang langsung setelah kita merespon dengan meyakini segala sesuatu adalah yang gaib, kita jaga diri kita dalam bentuk sholat ya. Sholat itu artinya kan jaga hubungan ya Bu ya. Tadi pagi kita buka hubungan sama Allah lewat sholat subuh. Ada yang mungkin membuka hubungan dimulai dengan tahajud. Ada yang membuka hubungan dengan sholat subuh.
Setelah dibuka hubungannya, dijaga hubungannya, Bu. Jangan sampai putus. Tuh. Ya, jangan sampai putus hubungannya. Begitu ngelihat macet, kita yakin, oh macet Allah yang bikin, macet atas izin Allah, dijaga tuh, Bu. Jangan sampai putus tuh, jangan sampai batal, jangan sampai berubah pikiran kita. Kenapa? Karena kadang-kadang begitu macetnya agak lama ya, kan lama-lama yang awalnya iya atas izin Allah, tiba-tiba macetnya lama, ya macetnya lama. Begitu macetnya lama kan berubah tuh kadang, aduh lama banget sih nih. Nah ini yang begini nih yang harus dijaga nih, jangan sampai tuh kita batal. Kalaupun sempat begitu, langsung buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim, ya astagfirullahaladzim. Dan kita udah bahas itu ya. Dan hari ini apa yang berikutnya? Lihat, Bu. Ayatnya diteruskan dengan wa mimma rozaqnahum yunfikun. Apa sih kalau kita baca artinya kan, dan apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita sedekahkan, kita infakkan ya. Ya. Jangan disimpan sendiri doang, jangan dikumpul-kumpulin. Maksudnya apa? Ayah bunda semua, kalau kita udah menjaga diri, udah menjaga hubungan sama Allah, mempertahankan hubungan baik kepada Allah, ingat setelah itu jangan lupa memberikan manfaat bagi orang lain. Memberikan manfaat bagi orang lain, berinfak itu, bersedekah itu, berzakat itu pada prinsipnya adalah bagaimana upaya kita memberikan manfaat bagi orang lain. Tuh. Makanya kalau udah lihat sesuatu di depan mata misalnya ya, nih, ibu misalnya mau berangkat ke tukang fotokopi misalnya. Rata-rata tukang fotokopi itu kan di ruko-ruko kecil gitu ya, di kios-kios kecil, Bu. Bawa motor. Ya. Begitu sampai tukang fotokopi, oh ternyata sepi. Ibu ingat ya, atas izin Allah. Allah yang ngatur tuh tukang fotokopi sepi sehingga ibu nggak ngantri. Oke? Nah, ibu jaga tuh hubungannya sama Allah, jangan sampai putus. Kadang begini soalnya. Kadang-kadang ada tukang fotokopinya sepi, tapi tukangnya lagi nelpon misalnya, sehingga begitu ibu datang dia nggak langsung ngelayanin, tunggu bentar ya gitu ya, sehingga kadang itu kan perjuangan untuk menjaga diri kan ya. Kadang-kadang begitu kita sepi sih tapi orangnya lama rusak tuh jadinya hubungannya tuh ya. Sepi sih memang nggak ngantri saya tapi orangnya lelet banget. Nah, itu berarti kan kita rusak tuh ya tuh. Nah, pada saat kita mau parkir, Bu, begitu kita bawa motor mau parkir, lihat kita bisa ngasih manfaat apa buat orang lain. Karena tugas kita adalah memberikan manfaat buat orang lain. Bu, kalau ibu parkir di kios yang sempit, kalau ibu parkirnya, ini kan kios nggak ada begini ya. Kalau ibu parkirnya begini, kira-kira orang lain bisa parkir apa nggak? Nggak bisa. Nah, kira-kira kalau ibu udah begini parkirnya, datang orang lain mau parkir, apa yang keluar dari mulut orang tersebut kira-kira? Kira-kira dia ngomong apa? Ayo. Kita berpikir bahwa mereka akan bersikap apa kira-kira? Ngomel, betul. Nah ini orang bagaimana sih parkirnya nggak bagi-bagi, bener nggak? Ya kan? Nah kita itu dalam bersikap, setelah kita tahu bahwa segala sesuatu diatur Allah, kita jaga diri kita supaya jangan sampai batal, ya, jangan sampai kita merespon yang salah. Kita ingat kita memberi manfaat buat orang lain, bahkan buat parkir saja kita mikirin orang lain, bukan mikirin kita sendiri. Tuh. Ya, bukan mikirin kita sendiri, kita harus, oh iya bes, kalau saya parkir begini orang lain nggak kebagian, makanya saya parkirnya begini juga. Nah ya kan, tuh artinya apa coba? Artinya kita berjuang untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Oh Ustadz kok capek-capek kita mikirin orang lain. Oke, kita baca ayatnya, surat 21 ayat 107. Bukan raise hand yang mau. Halo. Ibu Tika tuh Karawang Kang. Wah. Mangga Bu. Silakan di unmute Bu. Siap Pak Imam, mangga. Bu Tika Karawang, mangga di unmute Bu. Saya yang duluan kelihatan di saya sih Bu Tika duluan, habis itu Bu Sarwati. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ayat 107 ya Pak? Ya, surat 21 ayat 107.
Baik. Surat 21 ayat berapa tadi Pak Punten? 107, 107. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oke. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau. Tidaklah aku utus engkau. Siapa Bu engkaunya, Bu? Muhammad. Nah, Nabi Muhammad udah meninggal, Bu. Qurannya buat siapa sekarang? Manusia. Nah, berarti siapa manusianya, Bu? Kita. Nah, wa ma arsalnaka, dan tidaklah Allah mengutus Butika di Kerawang illa rahmatan lil alamin. Itu harus jadi manfaat buat orang banyak, Bu. Kita ini bukan disuruh, bukan cuma dilahirkan di bumi buat mikirin diri sendiri saja, enggak. Kita itu hari ini lahir di bumi untuk menjadi representasi, ya kan, makanya disuruh jadi khalifah kan, wama inni jailun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah. Khalifah itu kata dasarnya khulafa. Khulafa itu pengganti, Bu. Ya. Para nabi itu diutus Allah untuk menjadi penggantinya Allah untuk ngurus dunia. Kita dijadikan utusan-utusan lahir di dunia ini untuk menggantikan peran nabi, melanjutkan dakwah, melanjutkan untuk memberikan manfaat bagi seluruh alam, ya. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku utus engkau. Tuh. Yang diutus dulu Nabi Muhammad, iya dulu Nabi Muhammad diutus sallallahu alaihi wasallam, diutus. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Yang melanjutkan Al-Qur'an siapa, Bu? Ya, yang melanjutkan Al-Qur'an kan kita hari ini. Jadi makanya di kepala kita, ya kita harus banyak memberikan manfaat buat orang lain, berpikir untuk orang lain. Itulah sebetulnya sederhananya tentang wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan apapun yang Allah berikan kepada kita, rizkikan kepada kita, kita infakkan, kita sedekahkan, kita bagikin lagi gitu. Ya. Makanya lihat, semua ayat tentang aqimus sholah diikuti dengan wa'atuz zakah. Tegakkan sholat, bayar zakat. Artinya apa? Setelah memperbaiki diri, ya berikan manfaat buat orang banyak. Lihat, semua ayat tentang amanu selalu diikuti dengan wa'amilus sholihat. Kalau sudah beriman, lalu buktikan dengan amal soleh, ya. Surat 21 ayat 107 Budian, ya. Tuh. Jadi hari ini jangan ngomong sholat. Sholat itu harus diikuti dengan zakat. Setelah memperbaiki diri, ikuti dengan memberikan manfaat. Tuh. Setelah beriman, ikutin dengan amal soleh. Makanya orang Islam itu beramal soleh, bersedekah, itu adalah jati diri, Bu, identitas diri. Bukan beramal soleh itu bukan karena punya duit doang, bukan. Ya, makanya Rasulullah bilang amal soleh itu banyak sekali, sedekah itu banyak sekali, senyum saja sedekah, betul nggak, Bu? Ayo dong sedekahin ke saya, senyum-senyum, cemberut aja ini, coba, iya nggak? Ya, semuanya harus jadi sedekah, senyum jadi sedekah, bantuin memindahkan duri dari tengah jalan sedekah, tuh. Ya. Jadi di kepala kita tiga yang nggak boleh dipisah-pisah nih. Satu, respon segala sesuatu dengan mengatakan semuanya atas izin Allah, karena segala sesuatu adalah ada peran Allah di situ. Makanya disebut ingatlah yang goib. Yang kedua, jaga diri. Yang ketiga, tebarkan manfaat ke orang lain. Tiga ini kalau dipraktekin, Masya Allah. Makanya dimulai dengan apa? Lisannya bagaimana? Lisannya yang pertama dengan izin Allah. Begitu ada macet, alhamdulillah semua atas izin Allah. Begitu mobilnya lancar, alhamdulillah semua atas izin Allah. Begitu gajiannya ditambah, alhamdulillah semua atas izin Allah. Lalu jaga diri, Bu, dengan banyak-banyak istighfar. Ya, makanya sederhananya tuh begitu, banyak-banyak dengan banyak-banyak istighfar. Yang ketiga, lisannya apa? Apa yang bisa saya bantu. Nah, ya, Bu. Jadi kemana-mana tuh kita memberikan manfaat kepada orang lain. Lihat, sama Rasulullah ini disederhanakan, semuanya disederhanakan. Ya, begitu kita mau melihat sesuatu, lalu kita respon semua atas izin Allah. Dua, begitu kita jaga dirinya dengan banyak-banyak istighfar, astagfirullah. Makanya Rasulullah istighfarnya aja sampai 100 kali kan setelah sehari, ya, Bu, ya. Yang ketiga, saya bisa bantu apa? Lihat, Abdullah bin Abbas yang membantu di rumah Rasulullah itu
Ditanya sama ayahnya, kamu selama bantu-bantu di rumah Rasulullah, Rasulullah suka minta tolong apa? Rasulullah, jawaban Abdullah bin Abbas apa, Bu? Jawabannya apa? Rasulullah nggak pernah minta tolong. Justru Rasulullah yang nanya, apa yang bisa aku bantu? Coba bayangin tuh. Tuh. Ini dicontohkan sama Rasulullah, Bu. 3 ini aja kita praktekin. Ya, 1, semua atas izin Allah. 2, banyak istighfar. 3, apa yang bisa saya bantu? Ini sebetulnya adalah sederhananya dari alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau ibu praktekin itu setiap hari dalam pekerjaan, dalam aktivitas rumah tangga, dalam bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat, insya Allah, Bu, hati ini eh, nggak pernah lalai, nggak akan nggak yakin sama pertolongan Allah. Dan itu yang juga dengan izin Allah saya praktekin setiap hari. Mereka yang nanya saya selalu saya bilang atas izin Allah. Dan saya membiasakan banyak istighfar. Yang terakhir saya selalu bilang apa yang bisa saya bantu. Oke? Apa Ustadz kok mikirin orang banyak? Tadi ayatnya sudah surat 21 ayat 107. Oke? Masa iya sih Ustadz kita harus mikirin orang banyak terus nanti mikirin kitanya kapan? Ya. Oke, Ibu mau masuk surga apa enggak? Pertanyaan saya. Mau masuk surga enggak? Nggak ada yang jawab, berarti nggak ada yang mau. Ayo, mau masuk surga nggak? Mau? Oke. Rasulullah bilang apa, Bu? Kita masuk surga karena amal soleh kita apa bukan? Bukan. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Betul nggak? Betul ya? Rasulullah yang bilang, kita masuk surga karena rahmat Allah. Dan pertanyaan saya, bagaimana mendatangkan rahmat Allah? Ayo. Ada yang tahu nggak bagaimana mendatangkan rahmat Allah? Bagaimana mendatangkan rahmat Allah? Mendatangkan rahmat Allah itu ada dijelaskan di surat 7 ayat 56. Bu Sarwati, mangga Bu. Surat 7 ayat 56. Tujuh 156. 56 aja Bu. 756. Bentar. 756. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Boleh, Bu, izin Bu. Yang ayat terakhirnya tuh ujungnya, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang baik, dibaca Arabnya. Saya lagi nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, yang penting nggak pegang mushaf. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah, lihat. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kenapa nggak Allah sebut muslihin, orang soleh? Kenapa Allah sebutnya muhsinin? Ayo, ada yang tahu nggak bedanya apa kira-kira? Apa bedanya soleh, muslih sama muhsin? Oh Ustadz, kalau muslih itu Ustadz, kalau muhsin itu penyanyi dangdut. Bukan itu ya. Muhsin bukan penyanyi dangdut ya. Tuh. Kalimatnya beda. Ya kenapa bisa Allah kasih beda? Ya, lihat. Muslih atau soleh itu adalah gabungan antara perbuatan baik untuk diri sendiri dan orang lain. Ya, makanya kalau kita puasa Ramadan atau puasa sunnah sering dibilang, wah soleh sekali ya, puasa sunnah gitu. Puasa Daud soleh bener gitu ya. Bu, soleh itu adalah gabungan perbuatan baik yang 1 perbuatan baik untuk diri sendiri, 2 perbuatan baik untuk orang lain. Coba, ibu sholat itu amal soleh Bu, tapi untuk diri sendiri. Ibu puasa Ramadan soleh, tapi itu buat diri sendiri. Ya, ibu apalagi kira-kira? Baca Quran itu amal soleh, tapi itu untuk diri sendiri. Ibu harus muhsinin. Muhsin itu kata dasarnya ihsan. Ibu masih ingat nggak dulu pelajaran SD? Iman, Islam, ihsan. Ini ibarat pohon. Iman adalah akar, Islam adalah batang, ihsan adalah buah. Pertanyaan saya, kalau pohon berbuah,
Siapa yang makan buahnya? Apakah pohon itu sendiri yang makan buahnya? Kelapa berbuah, kelapa yang makan. Oh. Rambutan berbuah, pohon rambutan yang makan. Tidak. Pohon rambutan nggak pernah makan buah rambutan, Bu. Yang makan buah rambutan siapa? Manusia, ya codot, ya, ya kadang tupai. Nah, siapa yang mendapatkan manfaat atas atas adanya buah tersebut? Pihak lain kan. Makanya muhsinin, ihsan adalah perbuatan-perbuatan baik yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Makanya sedekah, zakat, ya yang tadi makanya disebutkan wa mimma rozaqnahum yunfikun. Itu adalah bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Ini sesuai dengan ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kita memberikan manfaat, tugasnya memberikan manfaat bagi orang, bagi seluruh alam. Ya, oke. Itulah yang harus kita kuasai di ayat 3-nya. Jadi segala bentuk kehidupan kita respon, oh semua atas izin Allah. Kenapa? Karena ada peran yang goib di situ, yang maha goib. Yang kedua, kita jaga diri kita terus. Ya, kenapa? Karena setan akan bisik-bisikin terus tuh. Yang ketiga, kita berikan manfaat kepada orang banyak. Makanya ibu yang hari ini bawa motor, Bu, meskipun buru-buru, Bu, ya kasih jalan orang. Kalau dia lebih cepat, kasih jalan. Nggak usah kita halang-halangin terus ya. Kan kadang-kadang ya mentang-mentang kita buru-buru, orang mau belok dihalang-halangin gitu. Kasih aja. Kalau jalan aja kita nggak kasih, bagaimana duit? Bener nggak? Padahal jalanan bukan punya kita. Ada orang mau belok minta jalan nggak dikasih coba. Padahal kalau dia berhenti sebentar, selisihnya paling berapa detik dan nggak ngefek rasanya. Ya betul nggak? Nanti begitu dia lewat kita udah jalan lagi, malah cepetan kita juga kok. Ingat ya, kalau banyak orang mau mundur ya, orang mau mundur bawa mobil mau mundur. Itu kalau mundur dan mundurnya ke jalan raya kan jarang itu orang mau ngasih ya. Padahal prinsipnya apa? Yang lapang menolong yang sempit. Kan itu prinsipnya ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita nyupir maju, itu pandangan kita lapang apa sempit? Nyupir maju, pandangan kita lapang apa sempit? Lapang ya? Lapang. Kalau kita nyupir mundur, itu sempit apa lapang pandangan kita? Sempit banget. Sempit. Makanya kalau kita lagi maju, lihat mobil mundur, berhenti dulu, kasih dia jalan. Kecuali nanggung ya, Bu. Kita berhenti pun dia nggak bisa mundur karena udah nanggung posisinya. Kalau kita lihat dari jauh, oh dia mundur dan kita lapang, ya sudah berhenti dulu. Yang lapang menolong yang sempit. Coba sampai segitunya Islam ngajarin kita. Bayangkan, kalau semua orang atau 70% orang Islam tahu teori ini, kira-kira ada yang sikut-sikutan nggak dalam dunia ini? Nggak ada. Makanya di zaman Rasulullah, para sahabat, nggak ada yang sikut-sikutan. Nggak ada yang cari muka. Nggak ada yang ketakutan rezekinya diambil orang. Kenapa? Karena semua tahu tugasnya, semua tahu perannya. Tuh, makanya semua yang hidup di zaman Rasulullah coba sejahtera. Yang kerja, yang jadi karyawan bekerja dengan baik karena tahu dia nggak akan dizolimi. Yang jadi bos nggak perlu pasang CCTV karena tahu ya karyawannya akan bekerja dengan maksimal karena dia takut kepada Allah. Coba ya, 3 hal ini yang harus kita praktekin dalam kehidupan. 1, yakinkan segala sesuatu atas izin Allah. 2, jaga diri, jangan sampai kita udah yakin atas izin Allah tergoda oleh setan. Yang ketiga, tanamkan di diri kita, kita harus memberikan manfaat buat orang lain. Sementara di saat yang bersamaan, kita ini kan lagi diajarin sama kapitalis, benar nggak? Diajarin sama kapitalis, ente dapat apa? Nolongin dia, saya dapat apa? Makanya ada bahasa, sekarang mah paheula-heula, itu dia. Astagfirullah ya. Tuh. Kalau sekarang paheula-heula itu apa ya, Bu? Cepet-cepetan gitu ya. Paheula-heula dulu-duluan ya. Ya, kita itu kan hari ini diajarinnya begitu, didoktrinnya begitu. Wani piro, dapat apa? Makanya lihat berapa banyak para anggota dewan ya. Bahkan ada yang udah ngaspal jalan, masangin konblok jalan, begitu dia nggak terpilih diambilin lagi. Ya, Bu. Coba. Ya. Kenapa? Karena kepikirannya dia adalah saya berbuat ini saya dapat apa? Bu,
Orang manusia yang beriman, ingat sama yang goib ya Bu, ingat lagi ya, istilah kenapa yang goib disebut duluan, karena segala sesuatu sudah diatur Allah. Kenapa hari ini kita harus memberikan manfaat kepada orang lain? Ingat yang goib Bu, pasti dibalas, betul nggak? Pasti dibalas sama Allah. Kalau sama Allah mah nggak usah nagih, pasti dibalas. Betul nggak? Sekarang baca surat 44 ayat 16. Ini nggak ada yang lain nih Bu. Ini pasti dibalas loh baca Quran ini. Ya nggak? 44 16. 4 kali 4 16. Sempat nggak sempat? Harus balas. Nah, kita lihat surat 44 ayat 16 ya Bu ya. Enggak. Saya aja yang baca. Nah. Pak Rahmat jelita. Pak Rahmat. Silakan. Surat 44 ayat 16 ya Ustaz. 44 16 Pak. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat harus dibalas. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 44 ayat 16. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti memberi balasan. Nah, lihat tuh Pak. Ini garansi dari Allah. Kami pasti memberikan balasan. Bu, kalau kita bermanfaat sama orang lain, nggak usah nanya saya dapat apa, karena pasti dibalas. Ya, Ibu Siti di Cimahi, lanjutin Bu. Surat 55 ayat 60. Lima 60. Ya. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Nah, lihat Bu. Kalau Ibu berbuat baik, pasti dibalas baik. Clear kan? Nggak perlu nanya sama Allah, karena pasti dibalas. Ibu berbuat baik, pasti dibalas baik. Bu Sarwati lanjutin Bu. Surat 42 ayat 40. 42 surat Asyura ayat 40. Bentar Ustaz. 42 ayat 40. ayat 4. 40. 42 40. Ya. Dalam tunggu. 42 Bismillahirrahmanirrahim. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang dolim. Lihat, Ibu Sarwati ada satu kata yang ketinggalan bacanya. Dan baratmu siapa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Ya kan? Bener lah. Ya. Iya. Astagfirullah. Lihat. Allah udah jelaskan Bu, kalau kita tadi dibaca sama Bu Siti di 5560, balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama. Di sini Bu dibacakan sama Bu Sarwati dengan izin Allah, barang siapa berbuat keburukan, dibalas dengan keburukan yang sama. Makanya orang Islam itu beriman kepada yang goib, yakin kalau saya berbuat baik, pasti dibalas baik. Bahkan kalau kita dijahatin sama orang lain, kita balas dengan kebaikan, Allah jamin balasannya dari Allah langsung. Ya, di surat 42 ayat 40. Makanya kita berbuat baik itu nggak nanya saya dapat apa. Kita berbuat baik itu nggak nanya wani piro. Kita berbuat baik itu nggak nanya nanti saya ditolong lagi apa enggak di kemudian hari. Nggak perlu nanya. Kalau hari ini Bu Siti ditolong sama Bu Sarwati misalnya, di kemudian hari Bu Sarwati minta tolong sama Bu Siti nggak bisa. Bu Sarwati ingat atas izin Allah, sehingga nggak perlu marah sama Bu Siti. Dulu ente susah saya tolongin, sekarang saya susah ente nggak mau nolongin tuh. Enggak gitu konsepnya. Kenapa? Karena kita percaya yang membalas itu Allah, bukan manusia. Coba Bu, berapa banyak hari ini orang yang nolongin orang? Kang Dedin pernah nggak dengar cerita kayak gitu? Dulu Ustaz, dia susah, saya tolongin Ustaz. Sekarang saya susah, dia nolongin nggak mau Ustaz. Bukan nggak mau Kang. Ya, karena dia nggak diizinkan Allah nolongin kita, itu poinnya. Jadi jangan bilang, dulu saya susah, dulu dia susah saya tolongin. Nggak begitu. Kita lihat yang goibnya. 3 ya. Ingat yang goib pada saat dia menolongin kita, pada saat kita minta tolong, ya atas izin Allah juga.
Kalau dia nggak bisa, ya berarti nggak diizinin Allah. Selesai, segitu aja. Nggak usah sulit-sulit hidup itu. Makanya Bu Sarwati kalau pernah nolongin orang, tiba-tiba ibu minta tolong sama dia, begitu dia nggak bisa nolongin, ibu nggak marah. Kenapa? Karena ibu berpikirnya atas izin Allah. Ini yang disebut dengan tawakal, Bu. Ya, iya saya tawakal sama Allah aja, tapi habis itu ngeluh. Dulu saya susah. Dulu dia susah saya tolongin, sekarang saya susah dia nggak mau nolong. Itu bukan tawakal namanya. Tuh. Ingat yang membalas itu Allah, bukan manusia. Ya, tuh. Kalau pertolongan balasan dari Allah lewat dia, alhamdulillah. Kalau pertolongannya bukan lewat dia, sudah. Nanti Allah datangkan pertolongan lewat cara-cara lain. Hidup kita jadi ringan, nggak ada yang marah, nggak ada yang kesel. Ya, kita bisnis dengan uang bisnis kita bersedekah. Lalu tiba-tiba pada saat kita bersedekah, Allah uji misalnya bisnisnya lagi turun nih beberapa bulan Juni Juli ini banyak yang cerita katanya omset lagi turun. Tapi di kepala kita ya turunnya omset kan karena izin Allah, bukan karena urusan lain. Sehingga nggak mengganggu keyakinan kita Allah pasti balas tuh. Oke, clear ya? Allah pasti balas. Jangan saya tuh suka dibilang begini, Ustadz, kalau begini jadi malaikat dong, Ustadz. Ya iyalah, yang masuk surga kan, yang di surga kan malaikat ya. Kalau mau masuk surga ya harus berjuang berperilaku seperti malaikat. Jangan berperilaku seperti setan, karena setan adanya di neraka. Gitu. Manusia kan bisa baik seperti malaikat, bisa jahat seperti setan. Nah, gitu ya. Tuh. Ustadz saya kan manusia biasa. Iya makanya dikasih Quran supaya jadi manusia istimewa. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Coba dibaca surat 5 ayat 3. Mangga, siapa yang mau baca nih? Nggak ada lagi yang mau baca? Saya Ustaz, biar dapat pahalanya. Enggak, alhamdulillah. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kang Dedin punten, kayaknya salahnya ayatnya. Surat 5 ayat 2 kayaknya sama. Yang hari ini aku sempurnakan ayat 3 benar yang di ujungnya. Terusin ya, Kang. Wahnya, Ustaz. Ya, mangga. Terusin. Ya benar-benar. Di ujungnya tuh pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu ya. Mangga. Lanjutin Kang Dedin punten ya. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk melahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut pada mereka. Jaringannya kurang bagus ini, jadi nggak kelihatan. Sebentar. Jaringannya kurang bersahabat ini, sebentar. Maaf, Ustaz. Sebentar. Jaringan. Alhamdulillah. Jaringannya jelek karena izin Allah. Kemudian dapat. Bismillah, Insya Allah. Sebentar saya cari dulu di ini, bentar. Ayat 3 atau ya, 53 surat 5 ayat 3. Oke. Subhanallah. Dijaga dirinya. Semua atas izin Allah, dijaga dirinya. Itu kan terbukti ya. Kita begitu melihat sesuatu, kita udah yakin oh iya atas izin Allah. Tapi nah itu jadi yang merusak tuh. Ini contoh konkret. Oh, ini contoh yang nyata ya Bunda semuanya ya. Contoh yang nyata. Jangan ditiru. Nah, kita yang ada di sini yang langsung membantu tuh untuk memberikan manfaat. Kang Dedin sabar, Kang Dedin. Nah, gitu kan. Nah,
Makanya Allah bilang sumakana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Orang beriman itu saling menasihati dalam kesabaran. Sabar Kang Dedin, semua atas izin Allah. Lanjutin. Ayat 2 sebentar. 5 ayat 3 ya. 2 Ustaz. 2 3. 3. 2 Ustaz. Bentar. 2. Tadi yang dibaca 3 kan? 3. Maidah. Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum. Subhanallah. Ini masih belum sinyal? Yang lagi start. Insyaallah. Nah, ini di sini aja. Ini baru sepotong juga ini. Masya Allah. Bagus. Nah, lihat coba. Kalau mau berbuat baik Allah nggak izinin begini nih. Bener nggak? Contoh. Tapi bukan karena Kang Dedin berbuat salah, enggak ya. Tapi kan memang ada peran Allah di sana tuh. Padahal di layar ada, ya kan? Di laptop, di HP ada. Tapi kalau Allah nggak bisa bukain setengah munculnya. Ya Kang Dedin ya? Yang tadi bagus, yang sekarang keputus. Nah, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa. Akan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tapi berapa terpaksa lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, lihat tuh. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, bagimu dinmu Islam. Kita ini manusia biasa, betul. Tapi kalau kita pakai teori Islam, insya Allah kita menuju sempurna. Cuma masalahnya kenapa hari ini kita nggak sempurna? Karena kita Qurannya dibaca saja, tidak dipelajari kan. Padahal Quran itu ilmu, Quran itu petunjuk. Bu, kalau petunjuk petunjuk yang ada nggak dipakai, cuma dibaca doang. Coba ibu punya Google Map, tapi ibu nggak pakai, nyasar aja terus, bener nggak? Ya kan? Berapa banyak orang yang punya HP canggih, ada Google Map-nya, tapi kalau jalan nggak bisa, saya nyasar. Sama kayak istri saya, punya Google Maps tapi nggak pernah dipakai, tetap nyuruh ke saya. Coba lewat mana nanya terus ya, padahal udah tinggal buka aja Google Map. Ada tukang ojek online Kang Dedin, coba ojek online sampai bilang, aduh saya nggak bisa buka map, coba padahal dia kerjaannya ojek online membutuhkan Google Map, coba ya. Surat 5 ayat 3 ya. Oke. Di komentar tadi saya udah tulis beberapa ayat tuh, ada 4 ayat yang saya tuliskan dengan izin Allah. Surat 2 ayat 261, surat 6 ayat 160, surat 2 ayat 245, surat 95 ayat 6. Ini janji balasan dari Allah. Ada yang balasan 1 dibalas 700, ada balasan 1 dibalas 10, ada balasan 1 dibalas berlipat ganda, ada balasan 1 dibalas dengan tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Ini jaminan dari Allah. Makanya orang Islam yang beriman, kalau sudah beramal soleh, berbuat yang bermanfaat bagi orang lain, nggak perlu nanya saya dapat apa, karena yakin Allah pasti balas. Ibu mau dibalas berapa? Dibalas 10? Ada ayatnya. Sudah saya tulis juga dengan izin Allah. Ibu mau dibalas 700 kali? Sudah ada ayatnya. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah saya tulis juga. Ibu mau dibalas berlipat ganda tanpa batas? Sudah ada ayatnya juga. Ibu mau dibalas dengan balasan yang tidak pernah putus? Sudah ada ayatnya juga. Dan 4 ayat tersebut sudah saya tuliskan. Nggak perlu dibaca. Ibu tinggal nggak perlu dibacakan di sini. Ibu tinggal catat, nanti baca di rumah. Oleh karena itu nggak usah berpikir saya bermanfaat buat orang lain. Nanti orang lain ngasih apa ke saya? Nggak perlu begitu, Bu. Ya, karena kita yakin Allah pasti balas. Ya, inilah yang disebut dengan ikhlas pada saat berbuat. Nanti kalau orang tersebut nggak Allah izinkan berbuat baik sama kita, kita juga ridho. Makanya memahami konsep ikhlas dan ridho. Ikhlas saat berbuat, ridho saat
ridho saat menerima balasan. Kalau balasannya baik, alhamdulillah. Kalau nggak dapat balasan baik, ya ridho saja, alhamdulillah. Gitu. Ya, nggak ada masalah. Jadi kalau hari ini saya ngisi kajian nih, mohon maaf ya, saya ngisi kajian nih hari ini pagi ini. Tiba-tiba saya ke Bogor, Bu Suhayati ngelihat saya, tapi nggak negur misalnya gitu. Ya saya biarin aja. Karena saya yakin kebaikan saya yang balas Allah, bukan Bu Suhayati. Kalau izinkan Bu Suhayati membalas ke saya, alhamdulillah. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Qadarullah, semua atas izin Allah. Makanya saya nggak ada tersinggungnya gitu ya, Bu. Kecuali kalau lewat depan rumah saya sengkat. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Tapi Allah ya, alam bisawab. hati-hati. Ya, Allah alam bisawab, itu dulu 3 hal yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan. Insya Allah pekan depan dengan izin Allah kita terusin di ayat 4-nya. Kalau ayat 4 sudah dipraktekin, nanti ayat 5-nya ulaikal apa? Ayat 5-nya surat Al-Baqarah apa? Astagfirullahaladzim. Orang beruntung dan itulah orang-orang yang dapat petunjuk dan itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Ya, kan di ayat 4-nya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim. Itulah mereka-mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke. Jadi ayah bunda semua, kita stop dulu di ayat 3. Di ayat 3-nya 3 pertemuan baru selesai. Rekamannya ada. Ibu cari rekamannya yang pekan lalu nggak ada ya, kajian subuh, pekan sebelumnya dan pekan sebelumnya. Ya, itu semua kayaknya Juni akhir, Juli awal ya, Juli awal dan pertengahan. Jadi di ayat 1, 2, dan 3 kita baru belajar menyikapi segala sesuatu dengan izin Allah. Ada yang goib di belakang semua kejadian. Yang kedua, kita jaga diri kita, jangan sampai batal, jangan sampai berbuat kesalahan. Kalaupun berbuat kesalahan, buru-buru istighfar. Yang ketiga, kita berpikir untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Dan gak usah minta balasan apapun karena pasti dibalas. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang mau tanya jawab. Ya, bunda semuanya, alhamdulillah Sadinda sudah memaparkan ya ketiga ayat di surat yang kedua yang sering kita baca. Dan langsung saja, sudah ada 3 orang ini. Stop, oke, stop dulu di 3. Aduh, nambah lagi 4 nih. Ya, stop di 4 ya. Ibu Nana, Ibu Umi Sofi, Ibu Tuti, sama Ibu Nisma. Oke, yang lainnya mohon maaf ya, di kelas dulu. Siap, singkat saja pertanyaannya. Tidak usah terlalu panjang biar kebagian waktunya, karena ini waktunya tinggal kalau ngejelasinnya soalnya biasanya agak sedikit panjang ya, makanya harus dimaklumi pertanyaannya jangan panjang-panjang. Siap, nomor 1 di layar saya ada Ibu Nana Menik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, saya mendengar ya. Ya, sempat saya tulis. Jadi gini, apabila ada seseorang itu minta tolong pada kita saat mereka itu membutuhkan pertolongan sangat dan urgent gitu loh. Lalu kita tolong. Lalu setelah kita tolong, beberapa waktu kemudian tuh apa yang kita berikan itu dikembalikan dengan alasan tidak mau berhutang budi. Pertama diam, kedua seperti itu lagi. Terus apakah kita masih bagaimana kita bersikap karena itu berulang ya? Apakah kita akan terus menolong orang seperti itu ataukah bagaimana sebaiknya? Saya ngalami dilema gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulin dulu tadi ya, boleh? Ya, Mak, saya catat. Oke, nomor 2 Ibu Sofi, Ummu Sofi dari Bogor, silahkan. Ya, bismillah. Ustadz, punten pisan tadi kalau nggak salah Ustadz sampaikan Allah berjuang untuk mencegah kita melakukan keburukan. Ya. Punten pisan Ustadz, apalah ya kata berjuang untuk Allah? Bukankah Allah tinggal bilang kun? Ya, oke. Siap. Gitu, Ustadz. Afwan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibu Tuti, silakan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya. Di surat 5 ayat 3, di tengah-tengah itu ada mengundi dengan anak panah ya, Pak Ustadz ya. Ya. Ini kaitannya dengan izin Allah tadi. Sekarang ini banyak sekali kalau acara-acara ada door prize ya, Pak Ustadz. Nah, yang ditanyakan apakah door prize tadi itu sama maknanya dengan tadi mengundi dengan anak panah sehingga dilarang, ataukah door prize itu ya untuk acara-acara yang maksudnya untuk kegiatan yang tidak apa-apa dan ini termasuk ke dalam kalau kita dapat adalah izin Allah, kalau enggak izin Allah gitu, atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, saya agak khawatir dengan door prize ini soalnya masalahnya banyak di acara-acara sekarang dengan banyak door prize yang diadakan gitu Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Ibu Nisma, silakan. Yang saya tanyakan terkait dengan kalimat yang dengan izin Allah, Allah karena sering juga menghadapi sesuatu saya bilang, oh ini takdir Allah seperti ini. Ibu punten suaranya double jadi nggak kedengeran. Iya. Boleh mungkin 1, 2, 3. Bagaimana Ustaz? Kedengaran? Kedengaran suara ibu tapi ada feedback. Mungkin ibu agak kencang suaranya. Iya, maaf Ustaz, saya masih sudah di kantor sedang senam ini. Itu terkait dengan perkataan yang tepat atas izin Allah atau takdir Allah, karena saya sering menggunakan kalimat jika menghadapi sesuatu hal, saya bilang, oh ya takdir Allahnya seperti ini, saya bilang seperti itu. Bisa dipanggil ya, insya Allah siap. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke deh, Pak Imam. Ya, lanjutin nggak apa-apa, satu lagi. Silakan Pak Imam. Ustaz, ya, izin bertanya, mungkin ini yang di luar dari pembahasan Ustaz. Mangga. Bagaimana hukumnya untuk kredit emas? Kemarin ada yang tanya gitu. Itu aja Ustaz, terima kasih. Oh ya. Oke. Satu-satu ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Bu Nana, Bu, kita itu nggak peduli sama perbuatan orang terhadap kita nggak perlu peduli. Dia mau baik sama kita, dia mau jahat sama kita, bukan urusan kita. Dalilnya harus dipegang adalah surat 17 ayat 7. Ya, surat 17 ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikannya akan kembali kepadamu. Kalau kamu berbuat buruk, keburukannya juga akan kembali kepadamu. Kalau ibu nolongin orang, lalu orang itu bilang, saya kembalikan ya, saya mau nggak mau hutang budi, ya terserah dia. Ya, bukan urusan kita. Ya, ibu mau terima apa yang dikembalikan, ya terima saja. Nggak usah ada rasa hati di dalamnya, orang ngaco bener sih, saya nolongin ikhlas kok dibalikin, nggak perlu. Biarkan saja. Kalau ibu mau terima. Kalau ibu nggak mau terima, sedekahkan lagi ke tempat orang lain. Ya, tuh kan bisa disedekahkan ke healing bersama Quran, ya Bu. Ya, jadi banyak cara. Kita itu nggak usah peduli sama perbuatan orang lah. Besok dia datang lagi minta tolong lagi, ya kalau ibu ada dengan izin Allah bisa nolong lagi. Kan ibu bisa nolong kan atas izin Allah, bukan karena ibu punya duitnya, bukan. Ya, itu ya buat Bu Nana. Yang kedua, apa pantas kata-kata jihad berjuang bagi Allah? Ya memang sebetulnya nggak pantas kata-kata berjuang buat Allah, karena Allah punya kuasa. Tapi masalahnya, Bu, manusia itu kan bukan satu-satunya ya, bahasa yang tepatnya ya. Manusia itu kan memang ditakdirkan Allah, diciptakan Allah itu punya akal dan hati, bukan cuma akal saja. Kalau binatang nggak punya hati, punyanya insting, maka dia nggak punya pilihan dalam hidup. Coba, sapi nggak pernah punya pilihan dalam hidup. Saya bosan makan rumput, pengen makan nasi padang, nggak mungkin. Kalau manusia punya pilihan. Ya, manusia diciptakan Allah punya akal dan hati. Ya, oleh karena itu Allah nggak mungkin tuh, bukan nggak mungkin ya, Allah bisa saja. Tapi Allah itu lihat ayatnya yang tadi saya sampaikan, surat 3 ayat 179. Allah tidak akan mencegah kita berbuat buruk dengan cara dikasih info yang goib.
nggak mungkin. Tapi Allah akan utus utusannya yang Dia kehendaki. Makanya Allah utus tuh tangannya tiba-tiba gatel-gatel. Dan manusia itu perlu dikasih tanda-tanda yang berulang, yang seakan-akan Allah berjuang, seakan-akan ya Bu ya. Kenapa? Karena manusia kan memang tukang bantah, bener nggak? Bener nggak manusia tukang bantah? Ayo. Wah, Ustadz ngatain tukang bantah. Bukan saya yang bilang Allah. Baca surat 18 ayat 54. Surat Al-Kahfi ayat 54. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal. Sudah kami ulang-ulang bagi manusia di dalam Quran dengan banyak contoh. Ya, walakin aksara sayin jadalah. Tapi kebanyakan manusia suka bantah. Surat 18 ayat 54. Jadi seakan-akan Allah berjuang. Bukan, Allah bukan berjuang. Allah itu mengirimkan sign-sign, bolak-balik ngirim sign. Kita yang nggak ngerti-ngerti. Tuh. Artinya Allah kan mengirimkan banyak hal. Lihat, Fir'aun saja Bu, yang ngaku Tuhan. Allah perjuangkan, bukan Allah perjuangkan ya, saya ganti bahasanya. Allah kirimkan 2 nabi loh. Supaya Fir'aun itu sadar. Kalau coba bayangkan, Bani Israel supaya sadar dikirimkan banyak nabi, kan mayoritas nabi itu dari Bani Israel, bayangkan coba ya. Kenapa? Sebetulnya yang perlu berjuang memang kita, tapi jadi kesannya sekarang Allah yang bolak-balikan, Allah tinggal kun aja Bu. Kalau tinggal kun nggak adil Bu, ya nggak adil. Coba Indra kun hafal Quran, nggak adil. Ada orang lain yang di sono bolak-balik ya paling nggak hafal-hafal. Ya kan masing-masing butuh perjuangan. Makanya babi saja meskipun haram, babi nggak masuk neraka loh Bu. Bener nggak? Babi nggak masuk neraka. Tuh. Kenapa? Karena dia nggak punya pilihan dari lahir jadi babi. Kalau dia tiba-tiba lahir terus dia masuk neraka, dia bisa bilang ya Allah nggak adil banget, saya nggak mau lah jadi babi. Tuh kan? Ya. Nah, yang punya pilihan tuh manusia. Tapi betul saya setuju lah, mungkin bahasanya harus diganti, bukan Allah yang berjuang, tapi Allah yang mengirimkan tanda-tanda, kita yang berjuang. Ya. Allah betul bisa kun, tapi kita yang berjuang menuju kunnya Allah. Makanya di situ ada izin Allah. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga tentang mengundi anak panah tadi. Mengundi anak panah ini seperti ya, door prize itu bisa termasuk mengundi anak panah atau bukan? Kalau ibu beli sesuatu untuk dapat door prize, ya, misalnya ibu ke pasar malam, ibu beli token lalu ibu lempar bola, kalau masuk dapat boneka, itu mengundi dengan anak panah. Itu termasuk undian seperti itu. Tapi kalau ibu kumpul misalnya, ayo peserta hari ini ibu bikin training di kantor misalnya. Ibu bikin kajian, ini kajian nih, ada berapa? 213 orang. Ya. Lalu panitianya bilang begini, nanti di akhir akan kita undi siapa yang dapat hadiah umroh. Nah, itu bukan mengundi dengan anak panah. Itu cuma cara pilih saja. Kenapa? Karena ibu nggak bayar kan? Ya, nggak bayar. Jadi membedakannya mana undian, mana bukan undian itu dilihat dari bagaimana cara mendapatkan undiannya tersebut. Tuh. Saya nggak bahas tentang baca ramal. Kalau baca ramal jelas itu mengundi dengan anak panah. Ya, hari ini saya untung apa rugi ya lempar pulpen gitu, lempar apa gitu ya. Itu mengundi tuh. Hari ini saya belok kanan apa belok kiri coba, ya. Itu dilempar, itu mengundi dengan anak panah jelas. Ya. Tapi kalau ibu contoh ada kan mainan-mainan anak kecil di tukang abang-abang itu ya, beli koran isinya apa, beli permen isinya 3, terus dicabut, begitu dicabut ada kertasnya dibuka, oh dapat pulpen. Nah itu namanya mengundi dengan anak panah. Kenapa? Untuk mendapatkan undian tersebut kita harus mengeluarkan uang. Dan ini juga sama kalau kita ikut lomba. Ibu lomba misalnya, lomba lari, bayar pendaftaran 500.000, hadiahnya 20 juta. Bisa diduga 20 juta itu didapat dari uang hasil pendaftaran. Ya, ini jadi haram, lomba kayak gini jadi haram. Kenapa? Karena kita mendapatkan hadiah dari uang yang didaftar. Berarti kan sama aja kita daftar 500 berharap dapat 20 juta, benar nggak? Ini termasuk mengundi dalam anak panah. Tapi Ustadz, lomba 17-an gimana? Lomba 17-an atau lomba di kelurahan yang bayarnya cuma 10.000. Hadiahnya 500.000. 10.000 itu kita duga mungkin habis buat biaya operasional, Bu. Ya. Lomba yang bayarnya murah,
yang habis buat operasional, lalu 500 ribunya dari sponsor, itu halal. Kenapa? Yang kita bayar 10 ribu itu habis buat operasional, mungkin buat yang beli alat-alat, bikin bahan-bahan ya, buat ngasih minum yang kerja dan lain-lain, itu habis buat biaya operasional, maka itu halal. Coba bayangkan, nih logikanya gini Bu, kalau ibu lomba lari bayar 500 ribu, hadiahnya 50 juta. Kalau 100 orang yang daftar kan 50 juta pas ya Bu ya. Ini yang daftar 1.000 orang. 500 ribu kali 1.000 orang kan 500 juta. Bener nggak Bu? Oke, hadiahnya 50 juta. Bisa kita duga hadiah 50 juta kan dari selisih 500 juta tadi, bener nggak? Ya kan? Yang 450 juta itu bisa buat biaya operasional, buat untung panitia, buat uang keamanan, buat konsumsi dan lain-lain. Ada selisihnya 50 juta buat hadiah, bener nggak? Kalau lomba kayak begitu itu haram. Ya, jangan ikut lomba yang hadiahnya dari uang pendaftaran. Ini termasuk dalam mengundi anak panah. Paham ya Bu ya? Mudah-mudahan bisa diterima ya Bu Susi, Bu Tuti ya, gitu ya. Nah, Ibu kayaknya di kantor nih. Kalau Ibu di kantor bikin acara gathering karyawan, ya. Gathering karyawan. Gathering karyawan kan karyawan nggak bayar ya Bu. Berangkat ke hotel ada acara karyawan nggak bayar. Itu acara buat menyenangkan karyawan jalan-jalan. Lalu pas acara malam, ayo sambil makan ada acara senang-senang, lalu kita door prize ya, yang dipanggil namanya dapat HP, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena karyawannya nggak bayar. Kecuali Bu, kalau gatheringnya diambil dari uang karyawan, lalu sebagian dari uang karyawan tersebut dibeliin HP. Nah, HP itu nanti di door prize kan, dikembalikan lagi ke karyawan. Nah, ini yang termasuk nggak boleh, ini haram. Oke, ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima ya Bu ya. Oke. Yang keempat tentang saya berjuang untuk ingat. Nah, Ustadz kalau tukar kado, tukar kado mirip-mirip sebetulnya tuh. Apalagi goror ya. Apalagi kalau tukar kadonya dipastikan 10 ribu dengan 10 ribu lagi boleh silakan. Ya, tapi kadang-kadang kan 10 ribu pas nggak mungkin ya. Ya, 10 ribu pas nggak mungkin. Kita tukar 10 ribu dapatnya 15 ribu. Ini takutnya jadi salah. Takutnya jadi riba. Pertanyaan keempat tadi Ibu siapa saya kok lupa. Ada yang mengingatkan? Kang Dedin, tadi Ibu siapa yang belum kejawab? Ibu. Oh ya, perkataan yang tepat atas izin Allah, atas takdir Allah. Oke, Bu. Takdir itu nggak akan terjadi kalau kita nggak bersikap. Kan kita itu kodok dan kodar, betul ya? Ayat iman kepada kodok dan kodar. Kodok adalah ketetapan Allah yang jatuh kepada kita dan kita tidak dihisap terhadap kodok tersebut. Contohnya, kita mau berangkat kerja, tiba-tiba turun hujan. Kita naik bis, tiba-tiba bis yang datang penuh. Kita nggak akan dihisap karena penuhnya bis, karena bukan urusan kita. Yang dihisap apa? Yang dihisap adalah kodar. Kodar adalah respon kita terhadap kodok. Begitu datang bis, respon kita apa? Kalau respon kita, alhamdulillah, semua atas izin Allah. Nah, itu jadi takdir kita tuh. Ya, itu jadi takdir kita karena kita bersikap demikian. Tapi kalau kodoknya bisnya penuh, lalu kita respon dengan aduh bis bolak-balik penuh terus nih, ya berdiri dah saya. Nah, akhirnya Ibu berdiri dalam kondisi mengeluh, itu jadi takdir Ibu. Jadi takdir Allah itu terjadi berdasarkan pilihan kodar yang kita lakukan. Jadi kata-kata awal adalah atas izin Allah. Begitu Allah izinkan kita bersikap, itulah jadi takdir, itulah takdir yang Allah tentukan terhadap kita. Karena gini, berapa banyak orang begitu dapat bisnya penuh, ya. Saya pernah naik kereta, dikasih tahu naik kereta itu kalau jam 5:30 sore penuh, ya. Saya bilang alhamdulillah semua atas izin Allah. Lalu saya begitu nyampe stasiun Sudirman tuh Bu, di Jakarta ya Sudirman, keretanya 1 menit kemudian datang. Dan alhamdulillah penuh memang Bu, begitu gerbong pertama penuh, begitu berhenti di depan saya gerbongnya kosong dan saya bisa duduk. Coba, ya nggak? Artinya apa? Dengan izin Allah saya bisa duduk. Akhirnya begitu saya duduk, jadilah takdir saya. Takdir saya adalah saya naik keretanya duduk. Beda ya. Jadi urutannya bisa dipahami ya. Sebelum menjadi takdir kan kita harus merespon dulu dengan kodar. Coba kalau misalnya saya merespon begini misalnya ya contoh. Kalau naik kereta jam 5:30 penuh loh. Oh iya biasanya penuh sih. Ya memang gimana ya pokoknya penuh lah ini memang gitu ya. Kita respon dengan buruk. Ternyata takdir nanti begitu naik kereta ternyata penuh ya itulah takdirnya. Gitu. Ya. Jadi bedakan mana izin Allah dan mana takdir Allah.
izin itu sebelum kita melakukan segala sesuatu tergantung izin Allah. Begitu sudah Allah izinkan, maka jadi takdir. Mana yang kita lakukan? Kalau belum terjadi, izin Allah. Kalau sudah terjadi, ya itulah takdir Allah. Ya, oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, Ibu ya. Yang kelima, pertanyaan Pak Imam Tauhid. Boleh nggak mengkredit emas? Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, satu, kalau kita bertransaksi terhadap lima ya, emas, perak, gandum, jawawut, kurma, dan garam, 6 produk. 6 produk ini disebut sama Allah. Hadisnya sahih, dan hadis ini yang jadi landasan bahwa yang namanya kredit emas tidak boleh. Kenapa? Karena untuk bertransaksi emas, perak, gandum, jawawut, kurma, dan garam ini harus tunai dan yadan biadin. Tunai dan langsung serah terima barang. Bahkan para ulama menyimpulkan, misalnya saya datang ke Pak Imam, Pak Imam, saya beli emas, udah sepakat deal harganya ya, ini Pak Imam uangnya 1 gram 2 juta, oke, tunggu ya Pak Indra, saya ambil dulu emasnya di dalam kamar. Nah, itu batal, itu haram jatuhnya. Itu harus diulangi lagi tuh ijab kabulnya. Kenapa? Karena harus ya dan biadin, barang ada, duit ada. Jadi begitu saya ngomong, Pak, harganya 2 juta ya, iya. Oke, saya ambil dulu emasnya. Harus diulangi tuh, Pak. Bapak masuk dulu ke dalam kamar, ambil emasnya, baru ngomong lagi, Pak, saya mau beli emas. Harganya berapa? 2 juta 1 gram, Dera. Oke, Pak, saya beli 4 gram. Ini barangnya. Jadi barangnya ada, uangnya ada. Jadi kalau emas, Pak, mutlak, Pak. Makanya saya menghukumi BSI yang masih, nyebut merek saya, astagfirullahaladzim. Bank Syariah, ya, Bank Syariah itu menurut saya salah. Kenapa? Karena masih mengizinkan beli emas kredit. Nggak boleh. Emas itu mutlak. Yang boleh kredit mana dari 4 ini, Pak? Dari 4 ini yang boleh dibeli secara kredit. Bapak beli jawawut, beli gandum, beli kurma, beli garam, itu masih boleh kredit. Ya, kecuali kurma, lawan kurma, Pak. Bapak punya kurma, ajwa. Lalu ada orang bilang, saya punya kurma sukari. Oke, kurma sukari kurma ajwa 1 kilo ditukar dengan sukari 5 kilo. Itu haram. Nggak boleh. Ya, kurma ajwa 1 kilo hanya bisa ditukar dengan kurma sukari 1 kilo. Oke. Kecuali, Pak, kurma ajwanya dijual dulu jadi duit. Kurma ajwa dijual 1 kilo 200.000. Uangnya 200.000 dibelikan kurma sukari 5 kilo. Situ silakan. Kenapa? Karena terjadi perubahan bentuk dulu dari kurma ke uang ke kurma lagi, itu boleh. Tuh. Makanya kenapa garam, jawawut, kurma, gandum itu boleh dikredit? Kenapa? Karena berubah bentuk dari barang menjadi uang. Ya. Tapi kalau Bapak garam lawan garam, saya punya garam langsung dari laut. Garam dan langsung dari laut kan nggak bisa dipakai ya, harus diolah dulu ya. Ya kan? Saya punya garam dari laut langsung, tukar sama garam yang siap makan. Itu harus ya dan biadin dan tunai dan jumlahnya sama. 1 kilo garam laut ditukar dengan 1 kilo garam makan. Nggak boleh beda. Kecuali garam lautnya dijual dulu jadi duit, baru dibelikan garam makan. Itu boleh gitu. Ya, mudah-mudahan bisa diterima ya Pak Imam ya. Oke. Nah, kalau ini ada yang nulis di grup, kalau beli umroh dihitung dengan emas, boleh karena emas ke bentuk lain kan. Emas ke bentuk umroh. Boleh. Tuh. Ada orang yang jual umroh adalah 20 juta misalnya, atau dibandingkan dengan 10 gram emas misalnya. Ya silakan, boleh itu. Kenapa? Karena berubah bentuk. Tapi emas lawan uang, emas lawan uang. Uang itu kan dikiaskannya ke emas. Uang itu hukumnya adalah dipersamakan dengan emas. Makanya berarti kalau uang dengan emas, Pak, ya itu sama-sama emas, sama-sama bentuknya, sama-sama barang berharganya. Makanya harus ya dan biadin dan tunai, tidak boleh kredit. Tapi harganya boleh beda. Ya, emas di toko ini 2 juta, emas di toko itu 2.100.000. Kok boleh beda, Ustadz? Ya boleh karena berubah bentuk dari emas ke uang. Ya, tapi tetap harus ya dan biadin dan tunai. Harus langsung tangan ke tangan dan tunai. Makanya kalau beli emas online, Pak, ini pakai akad wakalah namanya. Pakai akad wakalah. Nggak boleh beli emas online ya Bu ya. Mereka yang paham tentang jual beli emas secara online itu pakai akadnya wakalah. Tokonya bilang begini, Bapak transfer ke saya, ini baru titip beli. Nanti tokonya yang belikan kepada penjualnya, ya
Jadi dia yang melakukan transaksi yadan biadin dan tunai. Lalu begitu dia terima uangnya, terima barangnya, emasnya, kirim ke bapak itu cuma mengirim barang. Jadi yang beli secara yadan biadin itu wakalah, wakilnya. Kita mewakilkan kepada orang lain. Ayah bunda kalau beli emas ke Ustadz Umar Mita itu ada Nafis Gold, ada EOA, PPA punya. Mau ke saya juga boleh. Saya juga salah satu usahanya adalah jual beli emas. Ya, itu yadan biadin. Ya, jual beli emas secara online boleh, yang penting ada akad wakalahnya. Kalau tidak ada akad wakalahnya jadi haram karena tidak yadan biadin. Dan ini memang muamalah ya, muamalah luas sekali. Oke? Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Imam. Mudah-mudahan bisa diterima ya, Pak. Ya, ini kalau udah barang, makanya emas dan perak itu disebutnya barang ribawi, Pak. Yang namanya barang ribawi udah nggak bisa dibantah lah. Ya, Ustadz capek dong, saya harus kalau jalan sendiri ke toko emas, ya hitung jalan-jalan. Kan beli emas belum tentu sebulan 10 kali ya. Kalau beli garam, beli ikan bisa sebulan 15 kali, 2 hari sekali belanja. Kalau beli emas kan ya wallah alam ya sebulan sekali atau ada yang 2 bulan sekali. Ya hitung jalan-jalan aja lah. Ya, jangan dibawa sulit, jangan dibawa berat. Insya Allah menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, nanti Allah lapangkan dada kita menerima urusan-urusan yang lain. Allah alam bisawab, saya pikir itu materi hari ini. Jangan lupa ingat semua atas izin Allah. 2, jaga diri jangan sampai salah. 3, banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Bahasanya adalah apa yang bisa kita bantu. Silakan Kang Deddy, bangga. Masya Allah, siap. Ya, sudah dapat ya poin-poinnya tadi sama Ustadz ya. Dan ini kalau yang terakhir malah rame nih. Kalau udah bahasannya fikih, waduh itu rame banget. Nah, ini nggak bisa sebentar ya, ya bunda, semuanya itu pasti melebar kemana-mana kalau udah sama fikih. Jadi itu nanti mungkin next bisa dibahas lagi. Jadi ya bunda semuanya, alhamdulillah ya hari ini kita belajar banyak di surat Al-Baqarah ayat 3 itu. Dan bagaimana cara kita meresponnya gitu kan, bukan tentang apa yang terjadi sama kita, tapi bagaimana kita merespon kejadian gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah ya kita sudah sampai di penghujung acara kita. Dan sekali lagi ya bunda, saya mengingatkan untuk like dan subscribe Quran Holic ya, nanti di share sama admin boleh di share linknya, link YouTube-nya boleh nanti. Jadi kalau nanti kelewat, aduh yang kemarin apa ya nyambungin ya. Sekarang kan bahasannya sebenarnya ayat yang ketiga tapi agak belakang ya. Nah, yang awal-awalnya yang mana? Nah, nanti dicek di situ ya. Silahkan like and subscribe ya akun YouTube Quran Holic. Silahkan admin di share. Nah, biar langsung klik saja gitu kan. Silakan nanti bisa diubek-ubek aja di situ. Nah, admin sudah share itu ya. Sebelum kita tutup, closing statement dari Ustadz Indra plus doanya nih. Mudah-mudahan nih di hari Jumat ini kita dapat keberkahannya dan Allah kabulkan semua doa-doa kita dan semoga benar-benar bunda semuanya dapat keberkahan hari Jumat. Silakan Ustadz. Baik, ayah bunda jangan lupa biasakan 3 hal. 1, semua atas izin Allah. 2, jaga diri jangan sampai kita membatalkan lisan kita yang sudah yakin kalau semua atas izin Allah. Yang 3, biasakan apa yang bisa saya bantu. Karena ini adalah sederhananya dari surat Al-Baqarah ayat 3. Beriman kepada yang gaib ya, lalu menegakkan sholat dan menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepada kita. Semoga Allah mampukan kita semua untuk melaksanakannya. Dan ingat, masih ada 1 ayat lagi supaya kita semua termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan orang yang beruntung ya. Dan itu akan kita bahas pekan depan. Mari kita tutup kajian kita hari ini dengan sama-sama istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita baca 2 kalimat tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin
hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudara kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan sikap-sikap lebay kami, sikap-sikap berlebihan kami, sikap-sikap overacting kami, Allah, terhadap semua urusan-urusan dunia kami. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, kuatkanlah kesabaran kami dan wafatkanlah kami dalam kondisi berserah diri kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kembalikan kami ke dalam kesesatan setelah kami berjuang untuk berjalan di atas keimanan. Ya Allah, pekakanlah, sensitifkanlah hati kami dan perasaan kami, Allah, untuk menerima tanda-tandamu, untuk menerima tanda-tanda darimu pada saat kami hendak berbuat keburukan, sehingga kami bisa menghindarkan diri dari keburukan tersebut. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepada kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran petunjuk bagi kami, penerang jalan kami, dan ilmu bagi kami, Allah, dalam menjalani hidup ini, sehingga hidup kami menjadi terang benderang. Allahumma inna na'malu ma na'lam fa'alimna ma lam na'lam. Allahumma inna na'malu ma nafham fa'alimna ma lam nafham. Ya Allah, kami hanya melakukan apa-apa yang kami tahu. Oleh karena itu, ajarkanlah apa-apa yang kami belum tahu. Ya Allah, kami hanya melakukan apa-apa yang kami faham. Oleh karena itu, ajarkanlah apa-apa yang belum kami faham. Rabbana la tada'lana fi maqamina wala zamban illa ghafartah wala hamman illa farztah wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jangan kau izinkan kami meninggalkan majlis ini, ya Allah, sebelum dosa-dosa kami telah engkau ampuni, sebelum urusan-urusan kami telah engkau mudahkan, sebelum masalah-masalah kami telah engkau bantu memberikan solusinya. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka sembuhkanlah. Jika di antara kami ada yang belum mendapatkan jodoh, maka datangkanlah jodoh yang soleh-solehah, hamilul Quran. Jika ada di antara kami yang belum mendapatkan keturunan, ya Allah, maka berikanlah keturunan yang baik, yang dapat meneruskan dakwah, yang dapat ikut membesarkan agamamu di kemudian hari kelak. Jika di antara kami ada yang belum berangkat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya Allah, maka berangkatkanlah mereka dengan cara-caramu yang indah. Jika di antara kami ada yang sedang berhutang, maka lunaskanlah hutangnya, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah. Semoga ilmunya bermanfaat dan sehat-sehat selalu. Amin. Dan Ibnu semuanya, alhamdulillah kajian kita sudah selesai di pagi hari ini, dan sampai ketemu, sampai jumpa di kajian besok, insya Allah bersama Ustadz Hazir. Dan terima kasih pada Ibnu semuanya yang sudah support di Quran Holic, di Healing Bersama Quran. Mudah-mudahan pahalanya mengalir untuk Ibnu semuanya yang selama ini sudah ikut kontribusi, baik itu berupa infaknya atau sedekah, share, dan apapun itu. Semoga pahalanya balik lagi untuk Ibnu semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan saya Kang Dedin undur diri beserta tim yang bertugas. Semoga kita bisa bertemu lagi di kondisi yang lebih baik, insya Allah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Dedi, si Ustaz. Atur nuhun Pak Ustaz. Waalaikumsalam Bu. Asutan. Sama Pak. Jazakumullah khaira Ustaz Indra. Iya Bu. Ya, mohon maaf. Taufik Bapak. Waalaikumsalam Pak Deli, suaranya saya hafal. Saudara sampai surga. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow to lie, to lie. Cause I follow to lie.